Selamat datang di Kabupaten Tebo, Bumi Serta Gala Serengku Dayung. Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Secara geografis, Kabupaten Tebo terletak di antara titik 0 derajat 52 menit 32 detik sampai dengan titik 1 derajat 54 menit 50 detik lintang ke selatan. Dan di antara 101 derajat 48 menit 57 detik sampai dengan titik 102 derajat 49 menit 17 detik bujur timur. Kalau dilihat dari posisinya, Kabupaten Tebo berada di bagian barat laut Provinsi Jambi. Dan secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari. Dan di sebelah barat, Kabupaten Tebo berbatasan dengan Kabupaten Bungo. Lokasi Kabupaten Tebo berdekatan dengan Kabupaten Bungo yang merupakan pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat permukiman. Juga berdekatan dengan jalur Trans Sumatera dan mempunyai hubungan yang terbuka dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan Kabupaten Tebo mempunyai posisi yang strategis dari sudut pengembangan wilayah. Luas wilayah Kabupaten Tebo secara administratif adalah 6.111,994352 km persegi. Terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa, dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 337.669 jiwa. Di bawah kepemimpinan Dr. Haji Sukandar Eskom MSI dan Syahlan SH, Kabupaten Tebo memiliki visi Tebo Tuntas 2022, Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil, dan Sejahtera 2022 yang difokuskan kepada terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur, terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi, terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat, terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda secara global, pemerintah Kabupaten Tebo tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tebo serta melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas tanpa mengesampingkan fokus pembangunan terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Pelayanan prima kepada masyarakat menjadi prioritas. Dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang teratur, pemerintahan Syuka Syahlan membuat terobosan dengan membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP, sebuah program yang menyatukan semua pelayanan administrasi publik di satu tempat. Masyarakat hanya cukup datang ke satu tempat untuk mengurus mulai dari administrasi kependudukan, pajak, hingga perizinan. Kabupaten Tebo menjadi salah satu dari 38 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang berkomitmen membangun MPP di wilayahnya. Oleh Syuka Syahlan, MPP diharapkan akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Angka partisipasi sekolah pada pendidikan di Kabupaten Tebo hingga 2020 cenderung berfluktuatif. Angka partisipasi kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pelayanan kesehatan menjadi poin penting terutama dalam masa pandemi. Pemerintahan Sukandar Syahlan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan yang dimulai dari tingkat kecamatan melalui puskesmas. Saat ini Kabupaten Tebo juga sedang melakukan pengembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin. Pembangunan pengembangan rumah sakit ini dilakukan agar pelayanan semakin baik dan terukur. Tak hanya fisik, kelengkapan peralatan medis, tenaga medis, dokter spesialis selalu di-upgrade untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong daerah mandiri dan berdaya saing, sampai tahun 2021 Kabupaten Tebo telah memiliki 9 balai latihan kerja atau BLK, komunitas yang dibangun di 9 pondok pesantren serta sebanyak 21 lembaga pelatihan kerja swasta yang dilakukan memiliki izin. Bantuan pembinaan dan pelatihan juga menyasar pada industri kecil menengah, mulai dari kerajinan batik, songket, hingga produk olahan makanan rumahan menjadi sasaran pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan IKM di Tebo menunjukkan kemajuan pesat. Sejauh ini, Tebo tercatat memiliki 1.424 IKM per produk yang tersebar di seluruh kecamatan. Tak hanya bantuan dan pembinaan, pemasaran produk IKM juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tebo. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Tebo juga menjadi ruang bagi pelaku IKM untuk memasarkan hasil kerajinan. Dengan bangunan yang cukup representatif, Dekranasda Tebo menyajikan produk IKM Tebo hingga dikenal luas. Kabupaten Tebo memiliki sumber-sumber perekonomian yang berasal dari 17 lapangan usaha yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lainnya. Dari sumber-sumber ekonomi tersebut, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB dengan angka kontribusi sebesar 52% di tahun 2020 atau mendominasi separuh dari seluruh lapangan usaha yang ada. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo secara keseluruhan terkontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar minus 0,04. Pertumbuhan yang negatif ini terjadi sebagai akibat adanya pandemi global COVID-19 yang merubah struktur berbagai bidang kehidupan secara signifikan. Sektor pertanian sebagai sektor basis di Kabupaten Tebo, selain sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB juga menyerap tenaga kerja paling banyak. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 105.734 orang atau 58,57% dari jumlah penduduk yang bekerja.
Komoditas unggulan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Tebo di sektor pertanian berupa tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Untuk tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi komunitas utama yaitu padi, jagung, dan kedelai atau disingkat dengan pajale. Di tahun 2020, total luas panen tanaman padi yaitu 12.977,6 hektar dengan produksi mencapai 54.001,4 ton. Untuk tanaman kedelai memiliki luas panen 4.323,8 hektar dengan produksi 6.273,8 ton. Sedangkan tanaman jagung luas panennya seluas 2.212,5 hektar dengan produksi sebesar 17.874,7 ton. Dalam rangka mendorong pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ini, pemerintah Kabupaten Tebo melakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks penanaman, optimalisasi pemanfaatan lahan, penyediaan benih yang berkualitas, dan penyediaan alat-alat mesin pertanian. Di samping itu juga dikembangkan sentra-sentra pengembangan kawasan produksi berdasarkan spesifikasi daerah, pengembangan jaringan irigasi teknis, serta pengembangan tata air mikro. Untuk tanaman karet, pada tahun 2020 memiliki luas tanaman 114.288 hektar dengan produksi sebesar 50.328 ton dan angka produktivitas sebesar 799 kg per hektar per tahun. Tanaman karet diusahakan sebanyak 53.870 petani. Tanaman karet terluas berada di Kecamatan Rimbo Bojang dengan luas 19.331 hektar. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tebo sebagian besar diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Sampai tahun 2020 terdapat 10 perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit di Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk tanaman kelapa sawit yang diusahakan oleh masyarakat pada tahun 2020 yaitu seluas 60.980 hektar dengan produksi mencapai 118.994 ton per tahun. Sebagai komoditi unggulan, dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan masyarakat, pemerintah Kabupaten Tebo melakukan program replanting untuk tanaman karet rakyat yang telah tua, serta menyediakan bantuan kelapa sawit subsidi untuk menjamin petani mendapatkan bibit kelapa sawit yang unggul serta tersertifikasi. Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan yang masih luas. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang bersumber dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan pada tahun 2019, Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan seluas 288.342 hektar atau sekitar 47,18% dari total luas wilayah Kabupaten Tebo. Berdasarkan fungsinya, terdiri dari hutan suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan lindung, dan hutan produksi tetap. Kondisi hidrologi Kabupaten Tebo yang banyak dilalui oleh sungai menyebabkan Kabupaten Tebo memiliki perairan yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan budidaya tersebut selain memanfaatkan sungai juga diusahakan pengembangan perikanan melalui kerambah dan kolam terpal. Tingkat produksi ikan budidaya di Kabupaten Tebo sangat tergantung pada produksi benih ikan. Benih ikan di Kabupaten Tebo diproduksi dari Balai Benih Ikan atau BBI dan Unit Pembibitan Rakyat atau UPR. Pada tahun 2020 di Kabupaten Tebo terdapat 1.498 rumah tangga perikanan yang terdiri dari RTP penangkapan dan RTP budidaya. Total produksi yang dihasilkan baik dari budidaya maupun perikanan perairan umum mencapai 1.177,43 ton dengan nilai produksi lebih kurang 32,85 miliar. Potensi pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Tebo didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup luas.
Untuk pengembangan usaha peternakan dan memiliki agroklimat yang menunjang seperti curah hujan yang merata sepanjang tahun sehingga memungkinkan ketersediaan pakan ternak yang cukup. Usaha peternakan yang ada masih didominasi oleh pola peternakan secara tradisional. Pemerintah Kabupaten Tebo telah mengembangkan peternakan secara semi-intensif dan intensif melalui berbagai upaya, seperti penyediaan inseminasi buatan, penyediaan pusat kesehatan hewan yang ada di setiap kecamatan untuk menjamin kesehatan hewan peliharaan masyarakat. Dari usaha peternakan tersebut, Kabupaten Tebo telah mampu memenuhi penyediaan akan daging bagi masyarakat. Kabupaten Tebo memiliki potensi pertambangan yang cukup besar yang terdiri dari batu bara, emas, primer dan sekunder atau letakan, timah, kaolin, batu pasir kuarsa, granit, batu pasir, pasir dan batu atau sirtu, dan minyak bumi. Untuk minyak bumi, Pearl Oil Co. Ltd. telah melakukan eksplorasi minyak bumi yang berlokasi di Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir sejak tahun 2005. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 32 perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Tebo yang beroperasi dengan kegiatan berupa operasi produksi maupun eksplorasi. Sedangkan luas total wilayah pertambangan yang diusahakan lebih kurang 57.842 hektar. Dalam pembentukan PDRB, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi merupakan unsur penyumbang terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan angka kontribusi pada tahun 2020 sebesar 10,57%. Dilihat dari kondisi wilayah, Kabupaten Tebo berada di daerah yang cukup strategis di sektor perdagangan karena berada di jalur yang berdekatan dengan lintas Sumatera. Melalui perkembangan sarana dan prasarana pasar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi angka pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan nilai tambah masyarakat. Pasar Tanggorajo, Pasar Sarina, Pasar Tanjung Bungur, dan sejumlah pasar di berbagai kecamatan yang berada di Kabupaten Tebo merupakan sebagai pusat perdagangan masyarakat yang terus dilakukan pengembangannya, dibarengi dengan pembangunan pusat jajanan serba ada atau Pujasera di Pasar Buah Rimbo Bujang. Dengan pengembangan ini diharapkan bisa menjadi pusat bisnis yang bisa diperhitungkan. Tak hanya fokus di Pasar Sarina, Pemkab Tebo juga mengembangkan pasar tradisional di berbagai wilayah. Di bidang infrastruktur, pemerintah Sukasyahlan terus melakukan pembangunan perawatan dan peningkatan jalan secara signifikan. Di ibu kota kabupaten, pembangunan jalan 2 jalur dan penerangan jalan terlihat jelas. Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan dilakukan secara merata di semua kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Dalam rangka mempercepat arus orang dan barang yang muaranya pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan jalan lingkungan serta rapat beton tak luput dari progres pembangunan. Pembangunan juga menyasar sarana dan prasarana olahraga. Saat ini Kabupaten Tebo menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki stadion standar nasional yang sangat representatif. Sektor keagamaan tak kalah penting. Islamic Center telah terbangun megah di ibu kota Kabupaten Tebo. Sementara, semua janji politik pembangunan Islamic Center juga dibangun di sejumlah kecamatan. Di sektor pariwisata, Kabupaten Tebo memiliki berbagai potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata sejarah. Berbagai potensi tersebut belum seluruhnya tergali secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Tebo juga selalu berupaya dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, seperti penyediaan akomodasi serta pengelolaan tempat wisata yang ada. Beberapa destinasi wisata yang diunggulkan di Kabupaten Tebo diantaranya Danau Sigombak, pemandian air hangat, Taman Tanggorajo, Makam Pahlawan Sultan Taha, Taman Hutan Bukit Sari, dan air terjun pada kawasan Taman Nasional Bukit 30. Saat ini di Kabupaten Tebo juga terdapat objek wisata baru berupa pusat konservasi gajah yang terdapat di Desa Muaro Skalo, Kecamatan Sumai.
Dalam hal kebudayaan, Kabupaten Tebo sebagai kota sejarah sangat kaya akan kebudayaan tradisional baik berupa kesenian maupun kuliner. Salah satu kebudayaan yang telah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah tari Nekpung yang berasal dari Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Di tahun 2021 ini kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Terus berjuang untuk melawan penyebarannya serta berusaha menangani segala dampak yang ditimbulkannya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Di tingkat daerah, kita juga mengerahkan segenap sumber daya untuk menangani dampak COVID-19. Kita harus akui bahwa dampak COVID-19 memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian kinerja pemerintah dan pembangunan di bumi sentak Galas Renggodayung yang kita cintai ini. Namun demikian, kita juga terus berupaya agar target-target pembangunan dan kinerja pemerintahan yang telah kita tetapkan bisa kita capai atau minimal kita bisa laksanakan dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo. Profil pembangunan Kabupaten Tebo 2021 ini menyuguhkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Tebo yang bisa menjadi referensi untuk investasi serta informasi pembangunan di Kabupaten Tebo. Di berbagai sektor, terutama yang dilakukan di masa pandemi, hal ini juga menjadi bukti bahwa dengan tekad dan kerja keras serta kebersamaan kita bisa bangkit dan membangun demi terwujudnya cita-cita Tebo Tuntas 2022. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga apa yang kita cita-citakan akan tercapai dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tebo Tuntas 2022.